Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. 3 hakim penerima suap vonis bebas Sergerius Ronald Tanur menjalani sidang perdana pada Selasa 24 Desember 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Diketahui 3 hakim yang menerima suap tersebut merupakan hakim pengadilan Surabaya. Sidang digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 24 Desember 2024. Ketiga hakim itu adalah Erin Tuah Damani, kemudian ada Heru Hanindyo, dan juga Mangapul yang diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun perkara suap 3 hakim ini disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat. Di mana diketahui sebelumnya saudara berkas perkara ketiga terdakwa telah diserahkan kepada Panitera pada 16 Desember 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya saudara, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan terkait sidang 3 hakim yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur selengkapnya untuk Anda. Jadi kalau memang ada saksi yang khusus untuk saudara Mangapul dan saudara Erin Tuah, mungkin itu bisa diajukan. Kalau tidak, jangan banyak-banyak dulu. Maksudnya biar nanti bisa menyesuaikan dengan pemeriksaan perkara saudara itu. Begitu ya? Kalau bisa juga kami meminta kepada penuntut umum kami yang mulia untuk tanggal 2 saksi siapa yang akan dihadirkan. Nah, baik. Nanti silakan untuk itu koordinasi dengan penuntut umum. Baik. Ya, untuk kepentingan pembela saudara silakan. Berjalan seperti itu sudah biasa beliau. Terima kasih. Ya. Ada hal lain? Cukup ya? Yang mulia, mungkin kalau boleh kepada presiden kami di bulan Januari yang mulia, karena kami di hasil juga beberapa saya perlu juga membaca dan menyelesaikan yang besar juga. Iya. Tadi sudah tanya di tanggal 2 Januari. Apakah boleh mungkin setelah tanggal 2 ini? Tanggal lama sekali. Tanggal Januari nanti langsung saja biar penasihat langsung. Karena banyak itu nanti takutnya masa penadanya nanti harus kita untuk persidangan-persidangannya. Sementara kami ada juga persidangan yang lainnya. Mohon juga. Jadi, ini ya. Baik. Jadi sudah kita tunda di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk saudara Erin Tuah Damani dan saudara Mangapul. Sedangkan untuk saudara itu penyampaian keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukumnya. Demikian sudah selesai dari kan gugur, otomatis gugur. Kan kalau udah limpah otomatis gugur. Dari tua mengaku ini dari ini. Bagi video kemarin. Gimana bang? Maaf, berdasarkan menurut wajib ya kami Pak Erin Tuah, kemudian Pak Heru.
kan gugur, otomatis gugur. Kan kalau udah limpah otomatis gugur. Darah tua malah keluarnya dari hari ini. Bagi tidur kemarin. Gimana bang? Maaf, berdasarkan nomor wajah dia kamera Pak Eriwa, kemudian Pak Heru. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, pada tahun 2024 bertempat di apartemen Gunung Tidar nomor unit C 3220 Jalan Tidar nomor 350 Kelurahan TOO Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Namun demikian berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 245/SK/HK2.2/9/2024 tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa Eri Kuala SHM maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu 1. Uang senilai Rp21.400.000, 2. Uang senilai $2.000 Amerika Serikat, 3. Uang senilai $6.000 Singapura. Dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya, yaitu selaku hakim sebagaimana diatur 1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 2. Pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 dari KMA dari SKP dari Patronomi dari 2009. 02 SKP/P/KY/4 2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan permohonan perilaku hakim. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jelas sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, penyelenggaraan negara yang meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa mengaku adalah penyelenggara negara, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus dengan pangkat pembina utama mulia dan pemilihan hakim hadir utama berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2095/SK/KP 04.5/7/2022 tanggal 28 Juni 2022. Terdakwa selama menjabat sebagai hakim telah menerima uang yang berhubungan dengan jabatannya yang disimpan di apartemen terdakwa mengaku dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu uang senilai Rp21.400.000, uang senilai $2.000 Amerika, uang senilai $6.000 Singapura dengan rincian sebagai berikut. 1. 20 lembar mata uang asing pecahan $100 Amerika total senilai $2.000 Amerika. 2. 1 lembar mata uang asing pecahan $1.000 Singapura. 3. 50 lembar mata uang asing pecahan $100 Singapura total senilai $5.000 Singapura terletak dalam kotak sepatu Rode beserta stok pembelian senilai Rp3.840.300. 4. 100 lembar mata uang rupiah pecahan $50.000 total senilai Rp5. 5. 86 lembar mata uang rupiah pecahan $50.000 total senilai Rp4.300. 6. 80 lembar pecahan uang Rp100.000 total senilai Rp8 juta. 7.
23 lembar pecahan Rp100.000 total senilai Rp2.300.000, 18 lembar pecahan Rp100.000 total senilai Rp1.800.000. Terhadap penerimaan gratifikasi dalam berupa sejumlah uang sebagaimana seperti atas, terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan, dan terdakwa mengaku tidak melaporkan adanya harta kekayaan dalam bentuk uang kuliah tersebut ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Padahal penerimaan tersebut tanpa alas hak yang sangat berhukum. Perbuatan terdakwa mengaku selaku hakim telah menerima uang seluruhnya Rp21.400.000, uang senilai $2.000 Amerika, uang senilai $6.000 Singapura haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan perlawanan dengan kewajiban dan tugas sebagaimana diatur 1. Pasal 5 butir 4 dan butir 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk 4. Tidak melakukan perbuatan korupsi dan nepotisme. 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian keadilan. Ayat 2, segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat 2, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan pribadi yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047 dan Pernikahan atau SKB garis miring Pak Romawi 2009 garis miring SKB garis miring P.KY garis miring Pak Romawi garis miring 2009 tentang kode etik perilaku, kode etik dan pedoman perilaku hakim. A. Dalam 8.1.2 ayat 2, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan dalam gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip kesamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. B. Dalam 8.1 hakim harus berperilaku jujur dan fair dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. C. Halaman 8.2 ayat 1, hakim tidak boleh meminta, menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari A. advokat, B. penuntut, C. orang yang diadili, D. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, E. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili, atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta, 16 Desember 2024 ditandatangani oleh penuntut umum. Baik, saudara bertiga sudah mengerti apa yang dibacakan oleh buku, sudah dapat saudara bertiga sudah ya. Baik, atas dakwaan tersebut dari tim penasihat hukum masing-masing ada yang berada atas saksi, silakan.
izin yang mulia, kami mulai dari kami sebagai kuasa hukum Pak Tua dan Pak Mengaku, kami menanggapi surat dakwaan ada beberapa menurut kami yang kurang lengkap, terutama mengenai dakwaan kedua yang sudah dibacakan tadi oleh jaksa penuntut umum. Tapi pada prinsipnya kami ingin membuktikan pada pembuktian nanti yang mulia. Jadi kami tidak akan melakukan eksepsi, tetapi ada hal-hal yang akan disampaikan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tua dan Pak Mengaku. Ada yang mereka sampaikan secara pribadi, mohon diberikan kesempatan itu. Terima kasih. Seperti di dalam 49 bahwa sisa 30 pakai itu. baik, sebagaimana diletakkan dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 4 dan halaman 9 dikatakan bahwa dan halaman 9 bahwa sisanya 30.000 Singapura dolar disimpan oleh terdakwa dari itu adalah tidak ada keperluannya kepentingan untuk apa itu. Sebenarnya di dalam keterangan saya sebutkan bagaimana kepentingan itu apa, makanya ada nama saya. Dan nanti akan kita buka juga sebenarnya. Oh iya. Ya, kemudian yang kedua mengenai dakwaan kedua itu Halaman yang ke-21 atau halaman yang ke-19 ya, ada uang sebesar 97.500 itu disita oleh penyidik ketika itu. Ada sebagian diambil dari dompet istri saya, uang belanja. Ada itu uang 50.000 yang sudah saya simpan sejak saya uang baru, uang 100.000 dan 50.000 uang baru yang sudah saya simpan sejak saya bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2020. Itu sudah nyatakan itu sebagai uang gratifikasi. Kemudian uang yang 35.992,25 sen itu uang yang saya persiapkan sejak saya tahun 2015 di Pengadilan Negeri Medan berobat ke Pineka. Nanti akan saya buktikan di persidangan ada buktinya juga segala macam itu. Makanya ada sampai 25 sen segala macam itu. Nanti akan kita pertimbangkan. Kemudian mengenai uang yang 32.000 dolar itu disita dalam keadaan amplop tertutup. Saya sudah katakan sama ini waktu itu bahwa itu mau diserahkan kepada hakim pemutusnya, tapi oleh karena hakim pemutusnya menolak, itu akan mau saya kembalikan kepada kuratornya. Kebetulan kuratornya bukan dari Surabaya. Sampai penangkapan belum ketemu, begitu Pak. Terima kasih. baik. Bagaimana yang sudah sampaikan tadi ya. Jadi ini bukan untuk formalitas surat dakwaan dan saudara juga sudah sampaikan bahwa nanti akan saudara sampaikan dalam pembuktian pokok perkaranya. Silakan saja. Kemudian ya. Baik. Tadi dari Pak Mengaku juga ada yang disampaikan. Oh, nanti akan intinya bersama akan disampaikan oleh Pak Tua. Nanti akan disampaikan di dalam materi pokok perkaranya di dalam pembuktian nanti. Baik, terima kasih ya. Dari penasihat hukum ada keberatan terhadap formalitas surat dakwaan. Siap, terima kasih. Kemudian untuk keberatan formalitas akan kami sampaikan yang mulia secara tertulis pada sidang berikutnya. Tapi pada prinsipnya kami akan mengajukan keberatan dan eksepsi pada pendakwaan sudah disiapkan oleh penuntut umum. Ya, berarti ada keberatan ya. Ada ya. Ya. Jadi selain daripada hal yang disampaikan oleh penasihat hukum, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa terhadap dakwaan yang dan yang kumulatif dari penuntut umum, di situ adalah yang bersumber dari SDD. Adalah SDD merupakan peninggalan dari orang tua yang diatasnamakan berdua sebagai ahli waris.
kepada dua anak laki-laki, yaitu saya dan kakak saya Budi Harsono. Dan di situ penyidik membuka FDP kemudian tanpa memberitahukan dan tidak memberikan kepada kami yang mana di dalamnya itu adalah ada surat-surat kepegawaian dari orang tua dan surat kepegawaian saya, ijazah satu keluarga, orang tua dan kakak-kakak dan termasuk saya, kemudian surat-surat tanah, ya, yang sampai dengan saat ini saya pribadi tidak diberikan. Sementara itu semuanya harta waris termasuk uang yang disebutkan. Saya mohon yang mulia, dalam sejak pertama dilakukan penggeledahan, saya pun tidak diberikan surat berita acara penggeledahan dan penyitaan yang diberikan. Oleh karena itu, maka saya sempat secara pribadi mengajukan untuk menguji ini di dalam pra-peradilan, di mana pada saat tanggal 13 ada sidang pertama, 13 Desember, itulah kemudian dilimpahkan P21. Dan mohon keadilan yang mulia bahwa di situ ada harta waris Bapak penuntut umum, mungkin disampaikan yang sampai saat ini tidak dikembalikan barang-barang tersebut. Berita penyitaan penyegelannya pun tidak diberikan kepada saya maupun keluarga. Demikianlah yang disebutkan di dakwaan kumulatif. Jadi adalah murni semuanya adalah harta waris dan sisanya tidak diberikan kepada kami. Surat-surat tanah, ijazah, perhiasan orang tua. Demikian ya. Cukup yang mulia. Baik, kira bisa ditekankan para penuntut umum untuk kembalikan karena itu semuanya adalah bundel waris yang belum dibagi waris. Ya, nanti sama dengan buatan Pak Ketua dan Pak Syamali ya, dibuktikan dan kami juga nanti tentunya akan mempertimbangkan apa yang sudah sampaikan begitu ya. Nanti intinya khusus untuk penasihat hukum saudara itu akan melakukan gugatan. Untuk itu sidang kita tunda. Untuk itu sidang kita tunda di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Khusus untuk saudara itu berarti ada penyampaian keberatan atas saksi dari tim penasihat hukumnya untuk saudara Edi Ketua dan saudara Monopol. Tentunya bisa kita periksa pokok perkaranya dengan menghadirkan saksi-saksinya. Namun demikian kami harap untuk dipertimbangkan untuk beberapa saksi yang dulu. Tentunya nanti ya. Bagaimana tanggapan dari penuntut umum? Siap. Ya, maksud saya nanti biar saksinya tidak terlalu banyak dulu, karena nanti biar itu bersamaan dengan berjalan sidangnya atas eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum saudara ini. Jadi ya, maksudnya tidak sia-sia waktunya. Ya, demikian. Sebelum tutup dari penasihat hukum yang disampaikan. Jadi terkait dengan tanggal sidang, apakah bisa diwakilkan dengan banyaknya hari libur yang benar? Tanggal 25, 26 hari libur, kemudian 1 Januari hari libur. Dengan banyaknya hari libur itu apakah bisa sidangnya diperlukan 2 minggu yang benar sehingga bisa dilaksanakan tanggal 7 Januari 2024? Saya kira ini sudah lewat. Karena sampai sekarang kami belum menerima berkas. Kita sampaikan silakan setelah ini tadi sudah disampaikan sampah dari penuntut umum ya untuk memberikan salinan berita acara pemeriksaan untuk saya sudah. Silakan nanti langsung setelah ini silakan. Begitu ya. Untuk tanggal apa bisa diberikan ini ya permintaan kami? Untuk sementara mohon maaf tidak bisa kami penuhi karena mengingat saudara kan ada eksepsi nanti waktunya lebih panjang. Siap, terima kasih ya. Baik. Yang lain tadi sampaikan. Mohon izin yang mulia, seperti yang sudah kami sampaikan kami tidak mengajukan eksepsi sehingga untuk tanggal 2 nanti kami mohon kan saya sampaikan agenda ini dipisahkan dengan pada orang memang sudah berbeda agenda sehingga Pak Ketua dan Pak Malah pun bisa nanti berkata
Ya. Boleh disatukan dalam satu persidangan, kami tidak permasalahkan. Khusus untuk Pak Pengakuan dan terima kasih, Bang. Makanya maksud saya tadi, kalau memang ada saksi yang khusus untuk saudara Mengaku dan saudara Elintua, mungkin itu juga diajukan. Kalau tidak, jangan banyak-banyak dulu. Maksudnya biar nanti bisa menyesuaikan dengan pemeriksaan perkara saudara itu. Begitu ya? Intinya, kalau bisa juga kami minta kepada penuntut umum lalu yang mulia untuk tanggal 2 saksi siapa yang akan dihadirkan. Nah, baik. Nanti silakan untuk itu koordinasi dengan penuntut umum. Baik, yang mulia. Ya, untuk kepentingan pembelaan saudara silakan. Berjalan seperti itu sudah biasa beliau. Terima kasih. Ya. Ada hal lain? Cukup ya? Yang mulia, ini kalau boleh kepada presiden kami di bulan Januari yang mulia, karena kami di hasil juga beberapa, saya perlu juga membaca dan menyusun session yang besar juga. Iya. Tadi sudah tanya di tanggal 2 Januari. Apakah boleh diselangkan dulu? Terlalu lama sekali. Nanti langsung bisa biar penasihat langsung. Karena kebanyakan itu nanti takutnya maksa penadanya nanti harus kita untuk persidangan-persidangannya. Sementara kami ada juga persidangan yang lainnya. Mohon dimengerti juga. Jadi, ini ya. Baik. Jadi persidangan kita tunda di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk saudara Elintua Ramadik dan saudara Mengapul. Sedangkan untuk saudara Heru penyampaian keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukumnya. Demikian sudah selesai dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. 3 hakim penerima suap vonis bebas Sergerius Ronald Tanur menjalani sidang perdana pada Selasa 24 Desember 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Diketahui 3 hakim yang menerima suap tersebut merupakan hakim pengadilan Surabaya. Sidang digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 24 Desember 2024. Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damani, kemudian ada Heru Hanindyo, dan juga Mangapul yang diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun perkara suap 3 hakim ini disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat, di mana diketahui sebelumnya saudara berkas perkara ketiga terdakwa telah diserahkan kepada Panitera pada 16 Desember 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya, saudara, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan terkait sidang 3 hakim yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur selengkapnya untuk Anda. Jadi kalau memang ada saksi yang khusus untuk saudara Mengaku dan saudara Elintua, mungkin itu juga diajukan. Kalau tidak, jangan banyak-banyak dulu. Maksudnya biar nanti bisa menyesuaikan dengan pemeriksaan perkara saudara itu. Begitu ya? Intinya, kalau bisa juga kami minta kepada penuntut umum lalu yang mulia untuk tanggal 2 saksi siapa yang akan dihadirkan. Nah, baik. Nanti silakan untuk itu koordinasi dengan penuntut umum. Baik, yang mulia. Ya, untuk kepentingan pembelaan saudara silakan. Berjalan seperti itu sudah biasa beliau. Terima kasih. Ya. Ada hal lain? Cukup ya? Yang mulia, ini kalau boleh kepada presiden kami di bulan Januari yang mulia, karena kami di hasil juga beberapa, saya perlu juga membaca dan menyusun session yang besar juga. Iya. Tadi sudah tanya di tanggal 2 Januari. Apakah boleh diselangkan dulu? Terlalu lama sekali.
25 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk saudara Ridwan Ramadhan dan saudara Mangapul. Sedangkan untuk saudara Heru penyampaian keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukumnya. Demikian sidang selesai dan kan gugur, otomatis gugur. Kan kalau udah limpah otomatis gugur. Bagi video sekolah ini. Boleh bang. maaf, berdasarkan nomor wajib dia Kamena, Pak Ridwan, kemudian Pak Heru. Kan gugur, otomatis gugur. Kan kalau udah limpah otomatis gugur. Bagi video sekolah ini. Boleh bang. Maaf, berdasarkan nomor wajib dia Kamena, Pak Ridwan, kemudian Pak Heru. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, pada tahun 2024 bertempat di apartemen Gunawan Sahar Tidar nomor unit C 3220 Jalan Tidar nomor 350 Kelurahan Teroboh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Sejak pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Namun demikian berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 245 garis miring KMA garis miring SK titik HK 2.2 garis miring 19 garis miring 2024 tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa Eri Kuala SHM DKK. Maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu 1. Uang senilai 21.400.000 rupiah, 2. Uang senilai $2.000 Amerika Serikat, 3. Uang senilai $6.000 Singapura. Dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya, yaitu selaku hakim sebagaimana diatur 1 pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 2. Pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3.
keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 dari KMA dari SKP dari 4 Romawi dari 2009 02 SKP P titik KY garis miring 4 Romawi dari 2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan permohonan perilaku hakim. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, penyelenggaraan negara yang meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa mengaku adalah penyelenggara negara yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus dengan pangkat pembina utama mulia dan Hakim Hadia Utama bersama surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2095/DPU/SK/KP 04.5/7/2022 tanggal 28 Juli 2022. Terdakwa selama menjabat sebagai hakim telah menerima uang yang berhubungan dengan jabatannya yang disimpan di apartemen terdakwa mengaku dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu uang senilai Rp21.400.000, uang senilai $2.000 Amerika, uang senilai $6.000 Singapura dengan rincian sebagai berikut. 1. 20 lembar mata uang asing pecahan $100 Amerika total senilai $2.000 Amerika. 2. 1 lembar mata uang asing pecahan $1.000 Singapura. 3. 50 lembar mata uang asing pecahan $100 Singapura total senilai $5.000 Singapura terletak dalam kotak sepatu Rode beserta stok pembelian senilai Rp3.840.300. 4. 100 lembar mata uang rupiah pecahan $50.000 total senilai Rp5. 5. 86 lembar mata uang rupiah pecahan $50.000 total senilai Rp4.300. 6. 80 lembar pecahan uang Rp100.000 total senilai Rp8 juta. 7. 23 lembar pecahan Rp100.000 total senilai Rp2.300.000. 8. 18 lembar pecahan Rp100.000 total senilai Rp1.800.000. Terhadap penerimaan gratifikasi dalam berupa sejumlah uang sebagaimana seperti atas, terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan, dan terdakwa mengaku tidak melaporkan adanya harta kekayaan dalam bentuk uang kuliah tersebut ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Padahal penerima tersebut tanpa alas hak yang sangat berhukum. Perbuatan terdakwa mengaku selaku hakim telah menerima uang sebelumnya Rp21.400.000, uang senilai $2.000 Amerika, uang senilai $6.000 Singapura haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan perlawanan dengan kewajiban dan tugas sebagaimana diatur 1. Pasal 5 butir 4 dan butir 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk 4. tidak melakukan perbuatan korupsi dan nepotisme. 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian keadilan. Ayat 2, segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat 2, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki etika dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 dan KMA dari SKP dari 4 Romawi 2009 2
garis miring SKB garis miring P.KY garis miring Pak Romawi garis miring 2009 tentang kode etik perilaku kode etik dan pedoman perilaku hakim. A. Dalam 8.1.2 ayat 2, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan dalam gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip kesamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. B. Dalam 8.2.1, hakim harus berperilaku jujur dalam berper dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. C. Halaman 8.2.2 ayat 1, hakim tidak boleh meminta, menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari A. Advokat, B. Penuntut, C. Orang yang diadili, D. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, E. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta, 16 Desember 2024 ditandatangani oleh Penuntut Umum. Baik, saudara bertiga sudah mengerti apa yang dibacakan oleh buku saudara dakwaan saudara bertiga sudah ya. Baik, atas dakwaan tersebut dari tim penasihat hukum masing-masing ada keberatan atau saksi, silakan. Kami sebagai kuasa hukum Pak Ketua dan Pak Mengaku, kami menanggapi surat dakwaan ada beberapa menurut kami yang kurang lengkap, terutama mengenai dakwaan kedua yang sudah dibacakan tadi oleh jaksa penuntut umum. Tapi pada prinsipnya kami ingin membuktikan pada pembuktian nanti yang mulia. Jadi kami tidak akan melakukan eksepsi. Tetapi ada hal-hal yang akan disampaikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua dan Pak Mengaku. Ada yang mereka sampaikan secara pribadi, mohon diberikan kesempatan itu. Seperti di halaman 49 bahwa sisa 30 pakai itu. Sebagaimana diletakkan dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 4 dan halaman 9 dikatakan bahwa 4 dan halaman 9 bahwa sisanya 30.000 Singapura dolar disimpan oleh terdakwa dari itu ada tidak ada keperluannya kepentingan untuk apa itu. Sebenarnya di dalam keterangan saya sebutkan bagaimana kepentingan untuk apa, makanya ada nama saya.
persidangan. Dan nanti akan kita kemukakan di persidangan. Oh iya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai dakwaan kedua itu Halaman yang ke-21 atau halaman yang ke-19 ya. ada uang sebesar 97.500 itu disita oleh penyidik ketika itu. Ada sebagian diambil dari dompet istri saya, uang belanja. Ada itu uang 50.000 yang sudah saya simpan sejak saya uang baru, uang 100.000 dan 50.000 uang baru yang sudah saya simpan sejak saya bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2020. Itu sudah nyatakan itu sebagai uang gratifikasi. Kemudian uang yang 35.992,25 sen itu uang yang saya persiapkan sejak saya tahun 2015 di Pengadilan Negeri Medan berobat ke Pineka. Nanti akan saya buktikan di persidangan, ada buktinya juga segala macam itu. Makanya ada sampai 25 sen segala macam itu. Nanti akan kita pertimbangkan. Kemudian mengenai uang yang 32.000 $SGD itu disita dalam keadaan amplop tertutup. Saya sudah katakan sama penyidik waktu itu bahwa itu mau diserahkan kepada hakim pemutusnya, tapi oleh karena hakim pemutusnya menolak, itu akan mau saya kembalikan kepada kuratornya. Kebetulan kuratornya bukan dari Surabaya. Sampai penangkapan belum ketemu. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, bagaimana yang sudah sampaikan tadi ya. Jadi ini bukan untuk formalitas surat dakwaan, dan saudara juga sudah sampaikan bahwa nanti akan saudara sampaikan dalam pembuktian pokok perkaranya. Silakan saja. Kemudian, ya. Oke. Baik, tadi dari Pak Pengampun juga ada yang disampaikan. Oh, nanti jangan intinya bersama akan disampaikan oleh Pak Edi Tua. Nanti akan disampaikan di dalam materi pokok perkaranya, di dalam pembuktian nanti. Baik, terima kasih. Ya. Dari penasihat kebenaran ada keberatan terhadap formalitas surat dakwaan. Siap, terima kasih. Kemudian untuk keberatan formalitas akan kami sampaikan yang mulia secara tertulis pada sidang berikutnya. Tapi pada prinsipnya kami akan mengajukan keberatan dan eksepsi pada pendakwaan sudah disiapkan oleh tertulis. Ya, berarti ada keberatan ya. Ada ya. Ya. Mohon izin. Jadi selain daripada hal yang disampaikan oleh penasihat hukum, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa terhadap dakwaan yang dan yang kumulatif dari penasihat penuntut umum, di situ adalah yang bersumber dari SDP. Adalah SDP merupakan peninggalan dari orang tua yang diatasnamakan berdua sebagai ahli waris kepada dua anak laki-laki, yaitu saya dan kakak saya Rudi Harsono. Dan di situ penyidik membuka SDP kemudian tanpa memberitahukan dan tidak memberikan kepada kami yang mana di dalamnya itu adalah ada surat-surat kepegawaian dari orang tua dan surat kepegawaian saya, ijazah satu keluarga, orang tua dan kakak-kakak dan termasuk saya, kemudian surat-surat tanah, ya, yang sampai dengan saat ini saya pribadi tidak diberikan. Sementara itu semuanya harta waris termasuk uang yang disebutkan. Saya mohon yang mulia, dalam sejak pertama dilakukan penggeledahan, saya pun tidak diberikan surat berita acara penggeledahan dan penyitaan yang diberikan. Oleh karena itu, maka saya sempat secara pribadi mengajukan untuk menguji ini di dalam pra-peradilan, di mana pada saat tanggal 13 ada sidang pertama, 13 Desember, itulah kemudian dilimpahkan ke P21. Dan mohon keadilan yang mulia bahwa di situ ada harta waris Bapak penuntut umum mungkin disampaikan yang sampai saat ini tidak dikembalikan barang-barang tersebut. Berita penyitaan penyegelannya pun tidak diberikan kepada saya maupun keluarga. Demikianlah yang disebutkan di dakwaan kumulatif. SDP adalah murni semuanya adalah harta waris dan sisanya tidak diberikan kepada kami.
surat-surat tanah, ijazah, perhiasan orang tua. Demikian ya. Cukup yang mulia. Baik, kira bisa ditekankan para penuntut umum untuk mengembalikan karena itu semuanya adalah budal waris yang belum dibagi waris. Ya, nanti sama dengan buatan Pak Ketua dan Pak Syamali ya, dibuktikan dan kami juga nanti tentunya akan mempertimbangkan apa yang sudah sampaikan begitu ya. Jadi intinya khusus untuk penasihat hukum saudara itu akan melakukan gugatan. Untuk itu kita tunda. Untuk itu sidang kita tunda di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Khusus untuk saudara itu berarti ada penyampaian keberatan atau saksi dari tim penasihat hukumnya untuk saudara dari semua dan saudara manapun tentunya bisa kita periksa pokok perkaranya dengan menghadirkan saksi-saksinya. Namun demikian kami harap untuk dipertimbangkan untuk beberapa saksi yang dulu. Tentunya nanti ya. Bagaimana tanpa ada umum? Siap. Ya maksud saya nanti biar hasilnya tidak terlalu banyak dulu karena nanti biar itu bersamaan dengan berjalan sidangnya atas eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum saudara itu. Siap ya. Maksudnya tidak sia-sia waktunya. Ya. Demikian. Sebelum tutup dari Puan Nasrul yang disampaikan. Jadi terkait dengan tanggal sidang, apakah bisa diwakilkan dengan banyaknya hari libur dan tanggal 25, 26 hari libur, kemudian 1 Januari hari libur. Dan banyaknya hari libur itu apakah bisa sidangnya diperlukan 2 minggu yang mulia sehingga bisa dilaksanakan tanggal 7 Januari 2024. Saya kira ini sudah lewat. Karena sampai sekarang kami belum menerima berkas. Makanya kita sampaikan silakan setelah ini tadi sudah disampaikan sampah dari penuntut umum ya untuk memberikan salinan berita acara pemeriksaan untuk saya sudah. Silakan nanti langsung setelah ini silakan. Begitu ya. Untuk tanggal apa bisa diberikan permintaan kami? Untuk sementara mohon maaf tidak bisa kami penuhi karena mengingat saudara kan ada eksepsi nanti waktunya lebih panjang. Siap, terima kasih ya. Baik. Yang lain tadi sampaikan. Mohon izin yang mulia, seperti yang sudah kami sampaikan kami tidak mengajukan eksepsi sehingga untuk tanggal 2 nanti kami mohon kan saya sampaikan agenda dipisahkan dengan pada kota memang sudah berbeda agenda sehingga Pak Ketua dan Pak Malakun boleh disatukan nanti dalam satu persidangan. Ya. Boleh disatukan dalam satu persidangan kami tidak memasalahkan khusus untuk Pak Malakun dan terima kasih Bang. Makanya maksud saya tadi kalau memang ada saksi yang khusus untuk saudara Malakun dan saudara Ketua mungkin itu bisa diajukan. Kalau tidak jangan banyak-banyak dulu. Maksudnya biar nanti bisa menyesuaikan dengan pemeriksaan perkara saudara itu. Begitu ya. Intinya kalau bisa juga kami meminta kepada penuntut umum lalu yang mulia untuk tanggal 2 saksi siapa yang akan dihadirkan. Nah, baik. Nanti silakan untuk itu koordinasi dengan penuntut umum. Baik. Ya, untuk kepentingan pembelaan saudara silakan. Berjalan seperti itu sudah biasa Terima kasih. Ya. Ada hal lain? Cukup ya. Yang mulia, ini kalau boleh kepada presiden kami di bulan Januari yang mulia karena kami tidak juga mendapat saya perlu juga membaca dan menyusun session yang saat pribadi. Iya. Tadi sudah caranya di tanggal 2 Januari. Apakah boleh bikin selama 2 Terlalu lama sekali. Tanggal 2 Januari nanti langsung bisa lihat penasihat langsung. Karena kebanyakan itu nanti takutnya bersama nadanya nanti harus kita untuk persidangan-persidangannya. Sementara kami ada juga persidangan yang lainnya. Mohon dimengerti juga. Jadi, ini ya. Baik. Jadi persidangan kita sudah di hari
Kamis tanggal 2 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk saudara Eri Tua Ramadi dan saudara Mangapul. Sedangkan untuk saudara Heru penyampaian keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukumnya. Demikian sudah selesai dari Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. 3 hakim penerima suap vonis bebas Sergerius Ronald Tanur menjalani sidang perdana pada Selasa 24 Desember 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Diketahui 3 hakim yang menerima suap tersebut merupakan hakim pengadilan Surabaya. Sidang digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 24 Desember 2024. Ketiga hakim itu adalah Erin Tuahdamani, kemudian ada Heru Hanimdio, dan juga Mangapul yang diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun perkara suap 3 hakim ini disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat, di mana diketahui sebelumnya saudara berkas perkara ketiga terdakwa telah diserahkan kepada Panitera pada 16 Desember 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya saudara, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan terkait sidang 3 hakim yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur selengkapnya untuk Anda. Jadi kalau memang ada saksi yang khusus untuk saudara Mangapul dan saudara Erin Tua, mungkin itu juga diajukan. Kalau tidak, jangan banyak dulu. Maksudnya biar nanti bisa menyesuaikan dengan pemeriksaan perkara saudara itu. Begitu ya? Iya. Kalau bisa juga kami meminta kepada penuntut umum kami yang mulia untuk tanggal 2 saksi siapa yang akan dihadirkan. Nah, baik. Nanti silakan untuk itu koordinasi dengan penuntut umum. Baik. Ya, untuk kepentingan pembelaan saudara silakan. Berjalan seperti itu sudah biasa beliau. Ya. Ada hal lain? Cukup ya? Yang mulia, ini kalau boleh kepada presiden kami di bulan Januari yang mulia, karena kami di hasil juga beberapa, saya perlu juga membaca dan sesinya saat ini. Iya. Tadi sudah caranya di tanggal 2 Januari. Apakah boleh di selama 2 Terlalu lama sekali. Nanti langsung saja biar penasihat langsung. Karena udah banyak itu nanti takutnya maksa penadanya nanti harus kita untuk persidangan-persidangannya. Sementara kami ada juga persidangan yang lainnya. Mohon dimengerti juga. Jadi ini ya. Baik. Jadi sudah kita tunda di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk saudara Eri Tua Ramadi dan saudara Mangapul. Sedangkan untuk saudara Heru penyampaian keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukumnya. Demikian sudah selesai dari kan gugur, otomatis gugur. Kan kalau udah limpah otomatis gugur.
Jalan lagi. Itu juga nggak lagi mana? Hah? Dari tua mengaku ini dari mana ini? Bagi video lagi. Gimana bang? Maaf, berdasarkan nomor wajib dia kami Pak Eri Luar, kemudian Pak Eri. Kan gugur, otomatis gugur. Kan kalau udah limpah otomatis gugur. Jalan lagi. Itu juga nggak lagi mana? Hah? Dari tua mengaku ini dari mana ini? Bagi video lagi. Gimana bang? Maaf, berdasarkan nomor wajib dia kami Pak Eri Luar, kemudian Pak Eri. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, pada tahun 2024 bertempat di apartemen Gunung Tidar nomor unit C 3220 Jalan Tidar nomor 350 Kelurahan TOO Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Namun demikian berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 245/HK2.SK/HK2.2/9/2024 tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa Eri Kuala dan Monika Sariani Kakak, maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu 1. Uang senilai Rp21.400.000, 2. Uang senilai $2.000 Amerika Serikat, 3. Uang senilai $6.000 Singapura. Dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu selaku hakim sebagaimana diatur 1 Pasal 5 Angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 2. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047/KMA/SKP/2009 02 SK/SKP/P/KY/4/2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan permohonan perilaku hakim. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jelas sebagai berikut: bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, penyelenggaraan negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa mengaku adalah penyelenggara negara, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus dengan pangkat pembina utama mulia dan Hakim Hakim Utama berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
2095-DPU-KP 04.5-2022 tanggal 28 Juli 2022. Terdakwa selama menjabat sebagai hakim telah menerima uang yang berhubungan dengan jabatannya yang disimpan di apartemen terdakwa mengaku dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu uang senilai Rp21.400.000, uang senilai $2.000 uang senilai $6.000 Singapura dengan rincian sebagai berikut. 1. 20 lembar mata uang asing pecahan $100 total senilai $2.000. 2. 1 lembar mata uang asing pecahan $1.000 Singapura. 3. 50 lembar mata uang asing pecahan $100 Singapura total senilai $5.000 Singapura terletak dalam kotak sepatu ronde beserta stok pembelian senilai Rp3.840.300. 4. 100 lembar mata uang rupiah pecahan Rp50.000 total senilai Rp1 juta. 5. 86 lembar mata uang rupiah pecahan Rp50.000 total senilai Rp4.300.000. 6. 80 lembar pecahan uang Rp100.000 total senilai Rp8 juta. 7. 23 lembar pecahan Rp100.000 total senilai Rp2.300.000. 8. 18 lembar pecahan Rp100.000 total senilai Rp1.800.000. Terhadap penerimaan gratifikasi dalam berupa sejumlah uang sebagaimana seperti atas, terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan, dan terdakwa mengaku tidak melaporkan adanya harta kekayaan dalam bentuk uang pembelian tersebut ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Padahal penerimaan tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Perbuatan terdakwa mengaku selaku hakim telah menerima uang sebelumnya Rp21.400.000, uang senilai $2.000 Amerika, uang senilai $6.000 Singapura haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan perlawanan dengan kewajiban dan tugas sebagaimana diatur. 1. Pasal 5 butir 4 dan butir 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.